di awal itu bener-bener susah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak kuat, pasti pulang Indonesia. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin, Indo di Toronto, dan hari ini gue bersama partner gue. Halo Yutan, welcome to our channel. Halo ya, dan hari ini tuh kita bersama dengan bintang tamu yang spesial lagi ya, salah satu YouTubers Indonesia yang ngetop di Toronto ya, subscribernya udah puluhan ribu nih ya. Boleh perkenalkan diri? Halo teman-teman, semuanya yang nonton di Toronto, selamat datang di channelnya Bang Darwin sama Mbak Yutan. Ini panggilnya apa sih enaknya? Mbak, Bu, Tante? Nama aja kita kayaknya beda-beda tipis. Padahal gue paling tua kali. Tipisnya segini tapi ya. Selamat menonton, kami dari Mirsani Channel, nama gue Ray, ini istriku. Rina. Dan di video kali ini kayaknya temanya menarik sekali ya. Saya diundang ke Indo di Toronto dengan tema yang sangat menarik. Betul. Apa nih kira-kira yang mau dibahas? Iya, pokoknya selalu yang berbau ekstrim lah kalau Mirsani. Oke. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya terhadap video-video yang ada ya, supaya kita makin semangat. Dan juga jangan lupa untuk bisa subscribe dan juga tonton videonya Mirsani Channel juga ya. Oke, yo, hari ini tuh kita menarik yo, karena kita kedatangan tamu spesial nih ya, yang pindah ke Kanadanya lewat cara yang unik yo. Wih, apa tuh? Nah, dalam beberapa minggu yang lalu kita kan pernah launch tuh videonya dia tuh, bagaimana pindah ke Kanada dengan dana minus tuh waktu itu ya. Nah, kali ini ada sesuatu lagi yang lain nih dari kisah mereka nih ya. Oh, mereka banyak ceritanya nih guys. Oke, mereka itu pindah ke sini juga salah satu alasannya karena merit yo. Nah, kira-kira kalau merit tuh isunya apa tuh yo? Merit isunya, maksudnya pindah ke sini terus merit gitu ya? Isunya apa gitu ya? Betul. Maaf kalau salah ya, Kayaknya kebanyakan. Tapi kalian udah pasti bukan nih. Aku ada dua tebakan. Yang satu udah pasti bukan karena kalian male and female gitu ya. Yang aku tahu itu karena sesama jenis, Win. Yang kedua lagi kemungkinan besar karena beda agama. Betul. Ini langsung dijawab ya ini ya. Oh, betul ya? Jadi isunya ialah poin yang kedua ya, ialah merit karena beda agama. Nah, ini sesuatu yang menarik nih guys ya. Jadi kita pengen tahu dulu nih ya, karena mungkin di video yang sebelumnya Ray udah pernah memperkenalkan secara singkat, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum nonton videonya. Jadi boleh perkenalkan singkat ya, kalian berdua ini dulu di Indonesia gimana, dan juga bagaimana nih pertemuan kalian dulunya. Jadi ya, again, yang mau saya jelaskan di sini, entah kenapa kok Indo di Toronto ini suka mengundang orang-orang unik kayak kami. Orang ngutang diundang, orang kawin lari diundang. Loh, ini lucu ini. Ini lucu karena kayak kita datang ke sini kan yang seperti video yang lalu kita bilang kalau kita utang bank. Sekarang kita kawin lari diundang lagi buat wawancara. Oke, jadi buat teman-teman Indo di Toronto yang nonton video ini, perkenalan dulu, nama aku Ray Ahmad. Aku lahir di Malang, lahir dan besar di Malang. Tapi ketika SMA dan kuliah aku di Surabaya. Aku kuliah di ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ketika itu sama dengan Rina juga di ITS juga, beda jurusan, beda angkatan juga. Saya angkatan 2 tahun di bawahnya Rina. Saya 2 tahun lebih muda dari Rina. Jadi ya begitulah. Nah, dulu itu kami kenalnya lewat paduan suara. Karena waktu itu saya join paduan suara. Pada waktu itu saya tuh kan ini pengantar aja. Saya dulu kan ngeband. Nah, ketika pada waktu itu ekskul bandnya di kampus itu nggak terlalu jalan. Nah, yang jalan itu paduan suara. Akhirnya masuklah saya ke paduan suara. Gitu, ketemulah sama dia. Kalau saya udah di paduan suara dari awal, dan di ITS itu banyak kayak paduan suara kompetisi ke luar negeri. Pada saat itu dia ikut audisi
untuk tim inti yang ke Spanyol. Jadi kita berdua Tahun 2013. 2013 itu ke Spanyol bareng. Jadi kan PDKT-nya pada saat itu, pada saat kayak latihan apa gitulah intinya. Wah. Ya akhirnya ya sudah, singkat cerita kita kan jadian. Tapi permasalahan utama yaitu tadi Ray kan Muslim dan aku Katolik gitu. Dan ya dari ya banyaklah perbedaan-perbedaan yang kita hadapi pada saat itu, terutama dari keluarga aku ya. Keluarga aku kan Katoliknya kenceng banget gitu. Jadi dari papa, mama awalnya itu sama sekali nggak boleh. Terus tapi aku ngotot, ngotot itu apa ya? Istilahnya Aku ngeyel. berkeras kepala gitu, terus tetap jalan jadian dan lain sebagainya. Ya sudah. Soalnya Omnya Rina sendiri itu Romo. Jadi Romo. Iya, kakaknya papaku. Kakaknya papa. Terus ya sudah, terus akhirnya adik sepupunya papa, suster. Waduh. Adik sepupunya yang tri. Iya. Ya begitulah intinya. Terus ya gitulah sekelumit dari perbedaan kami berdua. Jadi kami itu berbeda tahun. Jadi 2 tahun, saya 2 tahun di bawahnya dia, dan kami juga berbeda dari sisi kepercayaan dan keyakinan. Iya. Sebenarnya kalau usia sih tidak masalah ya. Maksudnya kita umum lah, apalagi kalau cuma 2 tahun, orang yang sampai 10 tahun aja banyak kan. Tapi memang kalau yang beda kepercayaan, khususnya di Indonesia, itu rada-rada sensitif. Bener nggak? Dan seperti si Rina ngomong, kadang-kadang kadang-kadang memang kebanyakan yang menentang itu adalah orang tua gitu. Yang ngejalanin mungkin ya namanya orang lagi fall in love, bener nggak sih? Semua perbedaan itu kayak tersingkirkan gitu, nggak bisa lihat lah gitu. Maksudnya ya gimana, kita memang udah saling suka dan ternyata pas dijalanin nyambung segala macam, kok karena ini nggak bisa. Jadi parents biasanya yang kalau dari parentsnya si Ray sendiri gimana? Kalau saya pada waktu itu gimana ya, menyikapinya, orang tua saya itu paling demokratis soalnya. Keluarganya mungkin agak konservatif, tapi orang tua saya lebih demokratis. Awalnya orang tua saya menganjurkan sebaiknya yang kepercayaannya sama aja. Biar supaya apa? Bukan dari masalah keluarganya. Biar kamunya, maksudnya akunya tidak gak ribet gitu loh. Biar kamunya nggak ribet, sudah yang mending sama yang satu kepercayaan saja. Tapi kalau emang itu pilihanmu, itu pilihannya Ray, jadi ya udah silakan jalanin aja. Tapi ya itu, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, harus tahu konsekuensinya apa, harus tanggung konsekuensinya seperti apa. Gitu. Jadi keluarga saya sih lebih demokratis ya, karena ya nggak tahu, mungkin gara-gara aku anak laki, jadi bebas memilih aja, bebas menentukan pilihan. Ya kan kalau misalnya dari orang tua saya kan sudah aku ceritain ya, awalnya nggak boleh, terus akhirnya setelah 1-2 tahun, terus akhirnya kita mau jalan tengahnya. Nah kan kalau di Katolik kan boleh ya pemberkatan aja atau gimana gitu loh. Pokoknya setahu saya bisa. Terus akhirnya jadi nggak harus masuk ke Katoliknya, tapi hanya pemberkatannya, tapi bukan sakramen perkawinan. Nah itu akhirnya mama udah coba Ray pemberkatan aja gitu. Terus akhirnya jadi kita ngomong lah bareng, terus akhirnya kamu mau nggak nikah agama tapi pemberkatan aja, bukan sakramen kok, jadi kamu nggak harus masuk ke Katolik intinya lah. Terus loh, kalau kayak gitu aku juga bisa dong, gimana kamu? Jadi pada waktu itu kan mamanya Rina meminta untuk pemberkatan. Akhirnya saya bilang, kalau saya ikut pemberkatan, orang tua saya pasti minta ijab kabul. Kalau orang tuanya Rina minta acara gereja, orang tua saya minta acara masjid. Padahal orang tua saya nggak minta apa-apa. Ayo terserah, gimana enaknya. Kalau Rina minta acara gereja, orang tua saya minta acara
masjid, dah gitu aja. Oh enggak, ini enggak anu kok, enggak boleh, enggak perlu ikut agamanya. Ya udah tetap kalau ada acara gereja, orang tua saya minta acara masjid, dah gitu. Jadi kan tambah complicated lah intinya. Jadi padahal kita sendiri kita menghargai masing-masing, jadi Muslim dan dia juga nggak apa-apa. Aku dengan yang agamaku sendiri Katolik, jadi kan ya dari kitanya nggak masalah, tapi dari pihak luar gitu loh yang bermasalah itu sih. Oke, kita singkat cerita dikit ya. Jadi dari proses kalian yang tadi sudah jelaskan tuh, akhirnya nih sampai akhiran kalian bisa planning untuk ya udah akhirnya mau nikah di Kanada. Nah itu gimana tuh prosesnya tuh? Pada saat itu sempat mengalami yang namanya jalan buntu. Dan pada waktu itu kan juga aku masih kuliah S1 dan Rina sudah bekerja pada waktu itu. Sempat stuck di jalan buntu dan mamanya Rina pun juga, udah, ayo Rina, ini ada anaknya mama. Lebih sukses, sudah kerja daripada sama Ray masih kuliah kayak gitu-gitu. Itu buntunya sudah sampai segitunya udah. Akhirnya yaitu ketemu jalan ketika kita mau ke Kanada. Di video sebelumnya yang sudah aku ceritakan, bahwa kita cari info-info, ternyata ada ini loh, kesempatan untuk dapat permanent residence di Kanada. Pertanyaan pertama yang aku lontarkan ke education consultant-nya pada waktu itu adalah, bisa nggak nikah beda agama di Kanada? Itu yang pertama. Bukan karena permanent resident-nya, bukan karena kesempatan kerjanya, bukan karena sekolahnya bagus atau enggak, tapi yang tak tanya pertama kali, permisi, bisa nggak di Kanada nikah beda agama? Oh bisa, mereka nggak peduli. Oh ya udah, kita ke Kanada. Gitu. Ya udah, intinya gitu sih. Sebenarnya pada waktu itu sempat browsing-browsing, Singapura bisa, New Zealand bisa, Belanda bisa, katanya gitu. Tapi pas ini kok di Kanada ada peluang juga permanent residence, terus negaranya juga seperti yang tak sebutkan di video sebelumnya, bahwa aku pengen cari negara yang sangat jauh, jadi Kanada juga jauh, bisa juga kesempatannya juga ada, ya udahlah Kanada aja gitu. Jadi prioritas utama ke Kanada itu bukan karena sekolahnya ya, bukan karena PR-nya ya pertama ya. Iya, PR itu adalah efek ketika kita sudah buntu di Indonesia, karena aku merasa kalau gini ceritanya dari awal kita sudah gini, ke belakangnya pasti aku takutnya juga akan tersandung-sandung lagi gitu loh. Itulah kenapa kok ketika ada kesempatan permanent residence Kanada, oh kayaknya ini deh. Gitu. Udahlah sekalian aja, lepas aja sekalian gitu. Jadi ya itu makanya Indo di Toronto ini channel unik sekali. Jadi orang utang diundang, orang kawin lari diundang. Aku terpukau. Jadi kita aku pribadi tidak tersinggung kalau Ray sama istrinya tuh kawin lari. Aku sih mengiyakan. Aku sih nggak masalah. Capek loh Ray kawin lari. Gak pakai lari aja capek gitu ya. Tapi nih, gue jadi curious supaya nih teman-teman yang nonton punya frame yang jelas ya. Karena banyak yang kalimat yang ekstrim tuh yang tadi kawin lari itu. Tapi sebelum ke situ, gue mau tanya dulu satu sebagai pengetahuan aja ya. Emangnya kalau di Indonesia, kalau kita menikah secara agama kalau beda, setauku memang juga tidak bisa. Walaupun ada adjustment kayak tadi si Rina bilang kalau di Katolik itu masih bisa kalau hanya berupa pemberkatan. Aku rasa di Kristen juga gitu. Bukan peneguhan. Kalau peneguhan itu tidak bisa, harus dua-duanya sama. Tapi kalau sekedar pemberkatan itu bisa. Nah, tapi kalau secara catatan sipil saja, apakah memang tidak bisa ya? Pada waktu itu kita nggak riset banyak. Karena kita sudah tersibukkan oleh komplikasi di internal keluarga. Jadi kita udahlah nggak mau ambil pusing. Aku sudah cocok sama Rina pada waktu itu sudah cocok sama aku. Ngapain sih dibuat ribet lagi? Ngapain sih dipermasalahkan lagi gitu loh. Kalau emang sudah cocok satu sama lain dan mau tanggung jawab satu sama lain, ya sudah. Gitu loh. Nah, dan karena kita juga menghindari permasalahan di Indonesia, dan setelah
konsultasi sama education consultant-nya itu kita kayak dikasih tahu, oh kalian kalau berangkat single-single aja lebih banyak peluangnya gitu loh, karena kan tied to home country-nya kan kuat kan, kalau misalnya single sekolah terus kan kemungkinan balik lagi ke Indonesia kan, jadi mungkin visa officer-nya oh ya udah dua-duanya di approve gitu loh. Itu sih pertimbangan kami juga. Tapi kalau kita udah menikah terus ke sini, kita pada saat itu jujur nggak ngerti masalah imigrasi sama sekali, jadi kita mentah-mentah dengerin dengerin sarannya mereka. Jadi ya daripada ribet di Indonesia, ya udahlah kita berangkat sendiri-sendiri student. Terus di sini menikah baru diganti status. Dia jadi work permit dan aku yang student. Jadi bukan dua-duanya kuliah. Iya, gitu. Ya, jadi sekalian aja. Jadi sekalian kita menikah di sini, sekalian kita ganti status di sini, dan pada waktu itu chance peluangnya juga sama-sama besar kalau kita single applicant. Makanya ya sejalan aja lah. Ya itu tadi kalau dibilang semesta mendukung, ya alhamdulillah lah. Ya. Oke, jadi make sense sekarang. Berarti ya satu, karena belum sempat di research ya, dan itu mungkin PR, dan kalau ada teman-teman yang nonton dan tahu ya, ya kita pengen tahu juga tuh, kalau hanya berupa catatan sipil gitu loh. Betul. Apakah bisa tetap di Indonesia? Oke, nah balik lagi nih ke couple yang sangat unik ini. Ini aku langsung point blank aja ya. Point blank aja. Kawin lari. Nah, kita tahu dong istilah kawin lari itu bukan istilah yang ringan. Kawin lari itu sepengetahuan aku adalah orang tua nih tidak setuju nih, atau tidak tahu, kita go ahead gitu loh. Apa kalian itu memakai istilah itu apalah seperti itu? Jadi waktu berangkat ke Kanadanya sebagai student single-single, walaupun ini sama ya tujuannya dan udah tahu behind udang di balik batunya itu, selain mau jadi permanent resident juga mungkin yang paling utama justru mau nikah dulu ya, supaya bisa nikah kemudian jadi student dan nanti jadi PR gitu. Apakah persiapan diam-diam semua komplit terus bye gitu terus yang Nah, kalau itu tanyanya ke Rina. Kalau saya persiapannya semua jelas, dan Hamin 3 bulan, kalau dari aku ya, ini dari sisi aku ya, Hamin 3 bulan, jadi bulan September 2015, aku bilang ke orang tuanya Rina, Om, Tante, permisi saya mau minta Rina jadi istri. Waktu itu saya bilang gitu, papanya marah besar, mamanya juga agak nggak ikhlas, jujur aja pada waktu itu. Ya sudah, yang jelas saya sudah mengutarakan apa yang jadi karep saya, apa yang jadi rencana saya. Orang Jawa bilangnya karep, orang Indonesia bilangnya rencana mungkin ya. Apa yang jadi rencana, keinginan saya seperti ini, rencana saya seperti ini, kita akan menikah di Kanada, gini pada bulan September 2015. Nah, dan yang terjadi pada Rina adalah, silakan. Ya, pokoknya intinya dari Ray ngomong ke orang tua, tapi itu cuman Ray aja gitu loh, bukan dari orang tuanya Ray minta aku seperti kayak mau tunangan apa gimana gitu, kita nggak ada seperti itu. Jadi cuman dari Ray sendiri ke waktu itu ke mama deh. Masa kamu bilang ke papa? Kedua-duanya. Pokoknya intinya ngomong kalau ini kami mau ke Kanada, bla bla bla. Terus dari mama sih agak nggak ikhlas, tapi mama itu kayak lebih, aduh terserah kamu deh, ya udah kamu kalau udah mau kayak gini ya udah mau apa gitu loh. Terus kalau dari mama kayak gitu, jadi aku lebih sering ngomongnya ke mama, dan yang utang 100 juta yang kita pernah omong kemarin itu kan juga atas nama orang tuaku, atas nama mama lebih tepatnya. Jadi istilahnya mama itu nggak ikhlas, tapi ya sudahlah, apapun yang kamu mau ya mama dukung gitu loh. Jadi dari kedua orang tua udah tahu rencana kita gimana. Nah, tapi ya itu tadi. Ya, sebenarnya pada waktu itu juga aku sudah bilang ke orang tuaku berdua, bapak ibuku berdua, untuk datang ke rumahnya Rina pada waktu itu. Jadi aku ngomong sendiri dulu ke orang tuanya Rina, baru nanti aku bawa orang tuaku. Nah, ternyata ketika aku ngomong sendiri itu hasilnya 180 derajat, tidak seperti yang diharapkan. Jadi ya sudah, akhirnya aku nahan orang tuaku dulu. Udah,
nggak usah ke rumahnya Rina dulu. Situasinya lagi gini. Gitu. Ya, singkat cerita seperti itu, tapi visa semua sudah dapat. Terus Semua sudah dapat. Akhirnya dua-duanya kan udah ready pergi, visa udah dapat, dan tiket udah ada, dan ya udah. Tapi intinya papa mama itu sudah tahu, terus bunda dan ayahnya Ray udah tahu juga. Ya sudah. Berangkatlah. Akhirnya tahu sama tahu. Sudah siap semua, udah berangkat aja. Berarti bukan kawin lari dong nih istilahnya kalau udah kayak gini. Setengah lari. Ya terserah sih, tapi nggak apa-apa. Pakai aja judul kawin lari, nanti engagementnya berarti. Clickbait. Clickbaitnya kawin lari udah nggak apa. Karena udah ini ya, akhirnya orang tua ya ibaratnya secara nggak langsung ya mau gimana lagi? Persilahkan berangkat kalian berdua, benar nggak kira ya? Akhirnya mau gimana lagi, ya sudah. Semuanya sudah diatur, semua sudah direncanakan, ya sudah. Karena kalau misalnya kita bilang, jadi gini, dulu itu kalau kita bilang dulu tapi belum direncanakan, jelas nggak boleh. Itu kenapa kita rencanain dulu semuanya, sampai beli tiket, berangkat, sampai tentuin hari tanggal berangkat, baru bilang. Ibaratnya udah dibikin secret agenda dulu, on the last minute baru minta izinnya gitu ya. Ya, jadi intinya gitu sih. Jadi kita terkendalanya pada saat berangkat itu ya masalah ini juga jadi kendala. Jadi kan istilahnya orang tuaku nggak dua-duanya tahu, jadi cuma mama aja kan yang tahu. Jadi istilahnya aku memplanning semua biaya bla 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 itu cuma dengan mama, nggak dengan papa. Jadi kan akhirnya ya itu sih ada kendala itu, dan dari Ray juga ada kendala itu. Tapi akhirnya semuanya sudah bisa dan sudah goal, ya akhirnya papa ya mau gimana lagi. Gitu sih. Nah, ini dalam proses pernikahan di sini tuh gimana sih prosesnya? Secara dokumentasinya nih, karena kalian kan berdua itu kan statusnya masih international student kan ya. Paspor sama-sama paspor Garuda ya kan. Nah, nikahnya di Kanada. Nah, itu gimana tuh? Pencatatannya secara sipil Kanada atau secara sipil Indonesia? Lalu surat-suratnya apa saja? Itu boleh di-share nggak? Seingat saya ini udah berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Jadi ketika pada waktu itu, di sini kita jelasin aja. Ya. Pada waktu itu April tanggal 8 2016 kami menikah di City Hall Toronto. Pada waktu itu prosesnya sangat cepat sekali karena kita bulan Maret ketika Rina datang ke sini, kita langsung ke City Hall tanya bagaimana caranya. Caranya cuma booking tanggal. Habis itu mereka juga meminta syarat untuk membawa 2 saksi dan bayar administrasi buat surat-suratan, maksudnya buat dapat surat tanda menikah itu tadi. Terus hanya saja sekedar itu aja, dan bookingnya pun bisa telepon, bisa online. Langsung tentukan tanggal pada waktu itu maunya tanggal 5 April 2016 karena bertepatan dengan ulang tahunku 5 April. Tapi karena waktu itu Rina ada ujian tanggal 5 jadi nggak bisa. Ya udahlah, adanya waktu tanggal 8 jadi tanggal 8 aja, 8 April 2016. Kita datang ke City Hall pakai baju ya seadanya, maksudnya baju bagus yang enak dilihat seadanya. Dan pada waktu itu saksinya adalah 2 orang dari education consultant yang bawa kami ke Kanada. Mereka bersedia jadi saksinya. Jadi kalau dibilang ya hanya sebatas catatan sipil Kota Toronto saja. Kita nggak dapat surat nikah dari Indonesia karena kita tidak menikah di tanahnya Indonesia dan tidak menggunakan istilahnya apa ya, surat Indonesia, melainkan hanya surat dari pemerintah Ontario. Gitu. Jadi seingatku ya, itu di City Hall itu kan ada servis Kanadanya, bukan servis Ontario tapi servis Kanada. Nah di situ bisa kayak ada tulisannya marriage certificate gitu. Terus kita ya udah ngantri aja, terus dapat formulir harus diisi. Dan
Kalau nggak salah formulirnya itu sekitar $160 atau berapa gitu loh. Less than 200 lah. Dan pada saat itu juga harus apply online buat booking tanggal. Terserah sih, seharusnya itu tempatnya terserah mau di mana, bisa di rumah, bisa di gereja, bisa di mana, tapi kan kita nggak ada tempat, jadi akhirnya kita memutuskan untuk sewa wedding chamber-nya di City Hall. Wedding chamber-nya di City Hall itu, aduh, cuman satu ruangan gitu loh. Cuman satu ruangan ya, kalau tahu musola ya sebesar itulah, atau kapel ya, atau di kapel ya segitulah. Cuman isi berapa orang tuh, 50 orang. Enggak sampai. Pokoknya kursinya itu cuman 4, terus ke belakang cuman 5 atau berapa ya, gitu lah. ya, Ininya cuman kotak kecil gitu. Dan setelah booking tanggal itu yang kita tentukan April tanggal 8 itu, booking chambernya itu juga harus bayar. Jadi mungkin sekitar 250. Pokoknya total itu kita menikah itu kurang dari 5 juta. Jadi cuman buat ini tempatnya, booking tempat dapat dan sertifikat, bayar sertifikatnya. Dan kan ada officer yang menikahkan kita gitu. Yeah. Jadi apa sih sebutannya? Officer. Pokoknya orang yang menikahkan kita itu booking tempat dan officernya itu sekitar 250 atau berapa lupa, terus sama formnya itu sekitar 160-an. Jadi less than 500 gitu loh, kurang dari 5 juta untuk menikah di sini. Dan prosesnya itu cuman kayak 15 menit udah selesai. 15 menit. Jadi cuman kayak are you ready? Gimana gitu loh. Iya, apakah kamu bersedia menerima Rina di dalam keadaan sedih, susah, apa segala macam gitulah. Ya, seperti biasa lah, ada di awal ngomong, terus habis gitu. Pokoknya yang syaratnya adalah harus 2 saksi, sama kalau misalnya ada cincin, ada perjanjian, ada prenup, ada oath, marriage oath ya. Marriage oath ya. Ya, itu harus dibilang dulu ke officernya bahwa kami ada proses cincin, ada perjanjian pernikahan, ada prenup, ada ini, itu harus dibilangkan dulu supaya urut ininya, proses pernikahannya. Tapi kalau kami pada waktu itu nggak ada, cuman kita beli cincin di daerah Surabaya Utara, di Blauran kalau tahu, di pasar Blauran, buat orang yang nonton Indo di Toronto, orang Surabaya, cincin kita beli di pasar Blauran. Itu ya udah, prosesi cincin, aku pasang cincin ke Rina pasang cincin ke aku, sama ditemenin 2 saksi sama 1 orang yang menikahkan. Sudah. Terus setelah prosesi itu ada dikasih kayak buku gitu loh, buku apa sih? Terus disuruh nulis nama, terus tanda tangan, nama, tanda tangan, terus sama saksinya juga harus tanda tangan. Terus nanti ada form lagi, tanda tangan, udah selesai, udah 1 form itu sebagai dasarnya. Setelah form itu ditandatangani, kayak mereka ngeproses bla bla bla, terus akhirnya setelah beberapa minggu dari mail kita dapat original marriage certificate-nya itu dari Toronto. Nah, setelah dapat original certificate dari Toronto, kita ke konjen KJRI, Konjen Indonesia di Toronto, untuk minta sertifikat nikah. Jadi bukan surat keterangan. Surat keterangan bahwa kita sudah menikah di Toronto. Dan surat dari KJRI itu sama kekuatan hukumnya sama kayak buku nikah. Gitu. Ya. Tapi waktu isi formulir itu apa ada lampiran dokumen kayak paspor atau akte lahir atau apa, ada diminta nggak? Harusnya paspor dan permit ya. Itu yang paling basic. Tapi kalau yang akte kelahiran aku nggak ingat. Akte kelahiran ya, ada pokoknya 2 ID kali ya. Kayaknya ada 2 ID ya. Pokoknya itu government ID. Iya, kayaknya akte kelahiran juga harus biar ngeliatin kan orang tua kita siapa gitu loh. Kayaknya, dan untungnya kita udah sedia ya. Udah sedia dan udah ditranslate sama Swan Translator dari Indo. Jadi kita dari awal udah nge-Swan Translator akte, terus kakak, tapi kakaknya nggak kepake, terus semuanya lah, ijazah bla bla bla, itu kita udah ready. Jadi sepertinya pakai akte kelahiran yang di Swan Translator itu, terus paspor, terus
Apalagi gitu loh, lupa. Udah 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu. Ada ketentuannya bisa dicek di website. Okay. Jadi sesimpel itu nikah di sini, dan di sini itu nggak ditanya kayak, ya di data ditanya sih kayak seksnya gitu loh. Jadi kayak apa, perempuan lagi jenis kelamin, tapi kalau di sini nggak ngurus gitu loh. Agama itu kayak nggak ngurus. Jadi ketika ngisi ini apa form istilahnya akta nikahnya itu tidak dicantumkan jenis kelamin kita apa dan agama kita apa. Ya, di marriage certificate-nya itu simpel banget. Jadi cuma nama, tanggal menikahnya sudah. Di marriage certificate-nya Ontario ya. Karena pada waktu itu seingat saya setelah kita dari wedding chamber itu ada 2 orang yang sesama jenis menikah. Gitu. Ada, ini cuma lucu-lucuan aja. Terus sempat resepsi nggak? Nah, itu. Jadi kita tidak ada resepsi pada tahun 2016. Kita nggak ada resepsi, nggak ada apa segala macam, tidak ada. Jadi hanya pemberitahuan ke orang tua, ayah, bunda, saya sudah menikah di Toronto. Rina juga, papa, mama, aku sudah menikah sama Ray di Toronto. Udah begitu aja. Nah, tapi tahun 2019 kita sempat pulang ke Indonesia 3 tahun kemudian. Itu kita sempat pulang ke Indonesia. Mamanya Rina nyuwun bahasa Indonesia minta ada acara karena kita menikah tapi 2 keluarga belum kenal, jadi kayak nggak enak gitu loh, karena kan kami berdua sama-sama orang Jawa, jadi adat perkenalan antar keluarga atau adat istilahnya apa ya, acara itu masih ada lah gitu. Ya udahlah kalau gitu. Akhirnya kita menyanggupi untuk ada acara pada tanggal 26 atau 27 Juli 2019. Gitu. Gitu. Nah, ya udah, resepsinya itu kita kayak bikin acara sendiri. Jadi nggak pakai IO, nggak pakai pihak-pihak lain, kita ngurus dari jauh, dari Toronto. Jadi wedding vendor, hotel, terus habis itu fotografer, kita semua yang telepon, kita semua yang deal-dealan, sampai sama bagian hotelnya itu kita video call, Pak ini tempat nikahnya, oh ya bagus ya. Gitu. Jadi nggak sempat lihat, oh ini gedungnya nggak bisa karena kita di sini. Terus ya udah berjalan gitu aja, dan kami pada waktu itu resepsi memang tidak ngundang non keluarga. Jadi teman tidak boleh diundang, temannya orang tua juga tidak boleh kami undang. Kita nggak mau mengundang temannya orang tua, hanya keluarga dekat dan yang kami tahu saja. Ibuku, bundaku bilang, Ray ini ada saudara jauh mau diundang nggak? Aku nggak kenal, aku nggak mau ngundang. Kan biasa kan orang ya, Jawa kalau orang Jawa itu kan, oh saudaranya ini, semua. Oh paliknya ini, oh bulenya ini diundang semua. Nah aku tidak mau, aku mau membawa hal yang baru bahwa kita menikah itu kita merayakan perayaan itu ke orang-orang yang ngerti aja, dan itu perayaan kita, bukan perayaan orang tua kita. Ya. Nah waktu itu mamanya Rina kan wanita Katolik. WKRI itu apa sih kepanjangannya? Ya organisasi gereja lah. Organisasi gereja kan banyak itu, kebayangan itu. Berapa yang harus diundang? Aku bilang, Mama, ini acaranya kita. Jadi, enggak undang-undang ya, enggak undang-undang temannya papa, temannya mama. Sudah itu aja. Dan pun Rina, aku juga melarang Rina undang teman-temannya Rina. Yang kami undang orang non keluarga yang diundang hanya sahabatnya Rina dari SD sampai sekarang. Ya udah sih. Sudah itu aja. Dan resepsinya juga kita bikin acara-acara sendiri, dan kayak cuman perkenalan 2 keluarga, kayak terus games, terus kita kasih door prize. Door prize, terus itu acara-acara musik, joget-joget, ya biasalah. Ya gitu-gitu aja. Jadi bukan kayak resepsi pada umumnya. Bukan kayak resepsi yang oh ya selamat gini itu apa terus apa makan-makan, ya makan-makan pasti ada, cuman pada waktu itu acara kami hanya tertutup untuk keluarga dekat dan keluarga yang kami tahu, itu aja.
Kalau itu keluarga tapi kita nggak kenal, kita nggak nggak kita undang. Jadi nggak ada acara potong kue gitu ya, suap-suapan kue gitu nggak ada. Nggak ada. Paling kalau dari adat Jawanya sendiri kayak seserahan, ada seserahan kayak dari keluargaku itu menyerahkan sesuatu ke bingkisan ke keluarganya Rina, kayak gitu-gitu aja sih. Gitu. Jadi mereka sekarang udah menerima lah kalau gitu ya. Ya, udah legowo. Ya mau nggak mau. Mau nggak mau ya legowo. Tapi udah dilihat perkembangannya kita berdua sampai sekarang udah happy aja, jadi ya sudah. Nggak ada masalah kan. Ya soalnya kan dulu sempat ada omongan kalau lo Ray sama Rina lari ke Kanada ngapain? Apa Rinanya hamil duluan gitu? Ya monggo dibuktiin aja 9 bulan ke depan Rina ngelahirin nggak? Kalau enggak ya situ yang malu kan gitu. Kan biasa orang Indonesia ngomong nggak ada dasar. Iya. Jadi kalau saat ini kan kalian tadi udah dapat surat sertifikat dari Ontario gitu ya, surat nikah dari Ontario, dan juga Komjen juga menerbitkan surat. Nah, ketika kalian pulang kemarin resepsi, akhirnya kalian ada urus juga nggak surat di Indonesia? Surat yang akte pernikahan tuh, yang versi Indonesia akhirnya dapat apa enggak? Ya itu tadi, setelah kita nggak ngurus di Indonesia, tapi kan setelah nikah kita ke KJRI. Betul. Bisa diurus di sini. Jadi bisa ngurusnya bisa di KJRI, nanti dikasih surat akta nikah dari KJRI yang kekuatannya sama kayak buku nikah yang dikeluarkan di Dukcapil catatan sipil. Ya, capilnya di Indonesia itu sama. Cuman surat keterangan, jadi kita katanya sih udah sama, jadi kita katanya sama, jadi ya bodo amat. Dan kita pun udah nggak peduli kayak paperwork-nya di Indonesia. Namaku aja masih di kakaknya mama papa, namanya Ray masih di kakaknya orang tuanya dia. Jadi ya karena kita juga di sana kan nggak tinggal di sana lagi. Maksudnya kalau misalnya kakaknya mau digabung, mau pakai alamat mana gitu kan, jadi bingung. Jadi kita udah yang paperwork Indonesia udah nggak. Udah diikhlaskan saja. Sudah diikhlaskan saja. Jadi kan ya sudah sih. Begitu. Iya benar, kalau masih statusnya Indonesia ada kakak gitu ya, kan kita di sini nggak ada kartu keluarga, ya, surat nikah. Dan karena plan kalian ke depannya mau jadi PR, ya kan, juga itu nanti udah nggak relevan lagi punya kartu itu, kecuali memang plannya mau balik, karena kakak itu sakti banget kan di Indo kan, kayak mau beli rumah, apa kan kakak mintanya gitu. Ya, oke. Jadi menarik juga ya. Jadi menikah di sini sebagai status masih warga negara Indonesia, kita masih menjalin hubungan baik dengan konjen kita di sini ya, karena mereka itu kan kayak perwakilan Indonesia gitu. Dan benar, apapun yang mereka terbitkan itu sah dan statusnya itu kekuatan hukumnya sama seperti di Indonesia. Oke. Ya gitu sih. Nah ini kalau kalian udah sempat research juga nggak, misalkan nih ya, kalau kalian kan saat ini udah jadi PR gitu kan ya. Nah apakah dengan tadi yang surat diterbitkan oleh Komjen itu yang resmi itu, jadi misalkan kalian punya anak di sini, itu anak kalian akan mempunyai 2 status ya, warga negara Kanada dan juga warga negara Indonesia. Udah sempat research ke situ belum? Dengan case-nya kalian seperti ini. Dengar-dengar, iya memang kan 2 warga negara. Dengar-dengar. Kita belum terlalu research karena kita belum punya anak. Jadi aku yang jawab deh. Ya boleh. Itu otomatis langsung. Gimana? Langsung dapat dua warga negara. Betul, Yul. Memang benar kan dapat 2 warga negara kan. Tapi kan kasusnya mereka kan karena pernikahannya tuh di Toronto gitu loh. Bukan di Indonesia, di mana ada pencatatan sipil terdaftar di catatan sipil. Tapi kan dia udah dapat surat itu. Udah dapat surat dari KJRI itu. Nah, surat si KJRI-nya itu masuk nggak ya ke Indonesia? Terlapor nggak, ke connect nggak gitu? Waktu mereka lahir anaknya nih di Toronto nih ya, kan betul. Kita pasti ngomongin di Kanada. Jadi usahakan jangan lahirnya di Indonesia ya. Repot kan? Karena dia statusnya jadi nggak ada Kanadanya kan. Jadi lahir di sini otomatis dapat 2, dan waktu ngurus surat akte lahir si anak ini kita juga ke konjen, Win. Konjen akan keluarin sama seperti anakku. Dia ada 2 akte lahir, yang Indonesia sama yang Kanada. Nanti karena Indonesia tidak mengakui 2 negara, otomatis nanti waktu anakku umur 17 atau 18, dia harus memilih gitu.
Kalau Kanadanya sendiri doesn't care. Kau mau 2, mau 3 negara, dia nggak peduli gitu. Indonesianya yang belum bisa menerima. Gitu deh. Jadi kalian keren tuh nanti. Anaknya punya 2 akte. Punya 2 akte lahir versi Kanada atau Indonesia. Coba lihat nanti. Dia langsung Canadian itu. Dia langsung Canadian kalau lahir. Gitu. Iya. Ini berdasarkan kisah nyata nih tuh dari Yutan nih. Nanti kalau perlu kita bahas lebih dalam, Win, soal anak lahir di sini. Boleh. Kita juga pengen tahu tuh infonya. Iya. Perjuangan dan konsistensinya itu loh yang kita salut ya. Karena berat ya. Maksudnya pernikahan itu sendiri yang sama, dari culture-nya sama, agamanya sama, itu pun udah berat gitu. Apalagi yang berbeda gitu dan dapat pertentangan dari orang tua lagi sempet gitu ya. Itu pasti berat banget jalaninnya. Terus di sini kalian berarti tetap masih sendiri-sendiri nih? Apanya? Masih sendiri-sendiri? Kepercayaannya. Oh, kepercayaannya ya masih. Ya. Tapi ya gitu, kita semakin ke sini ya jujur aja fokus kita bukan ke masalah aku Islam, Rina Katolik, enggak sih. Ya tujuan di awal kita apa, ya udah itu aja dikejar. Kalau dilihat dari sisi ibadah masing-masing ya. Jadi kalau dulu awal-awal kalau Ray ke masjid ya aku nganter, nunggu di luar kayak atau jalan-jalan kemana. Kalau aku misalnya ke gereja, Ray nganter. Dulu sempat ketika di Indonesia ada masa-masa seperti itu. Rina nganter aku kalau Jumatan, aku ikut ke gereja ketika hari Minggu. Kalau ke gereja kan nggak ada yang tahu kan, jadi tinggal datang aja, kalau berdiri ya berdiri, duduk ya duduk gitu, jadi ikut aja gitu. Jadi dulu apal aku proses misa hari Minggu itu apal. Jadi tapi ini mau nanya nih sedikitnya, karena kan namanya manusia ya, kita pasti sebagai pasangan pasti akan ada perbedaan lah ya. Nah kira-kira dalam hubungan pernikahan kalian gitu, ada nggak momen di mana kadang-kadang konflik itu terjadi karena faktor dari kepercayaan itu gitu. Dan bagaimana sih kalian mengatasinya gitu? Dulu ada karena kita sempat kepikiran nanti ini gimana, anak gimana, kan bisa berpengaruh ke kehidupan selanjutnya kayak gimana. Pokoknya kita dulu terbingungkan oleh hal-hal ini. Dan sempat ada perdebatan juga, tapi semakin ke sini juga udah udah nggak terlalu pusing dengan hal itu karena nanti pun kita punya anak juga kita mengajari apa yang baik, nanti ke depannya anak juga silakan pilih jalannya mereka sendiri gitu. Dulu di Indonesia memang pernah. Itulah kenapa kita memutuskan untuk tinggal di sini. Karena kalau kita di Indonesia tetap dengan kepercayaan masing-masing, pasti ada pengaruh dari kanan kiri. Paling terdekat pengaruh dari orang tuaku dan juga orang tuanya Rina. Oh nanti gini aja, orang tuanya Rina misalnya bilang, oh nanti gini aja, orang tuaku nanti bilang, oh jangan gitu aja, yang lewat sini aja. Nah itu kan akhirnya masuk ke pikiran kita gitu loh. Kita nggak bisa ngelawan orang tua, tapi kita juga nggak cocok sama jalan mereka. Akhirnya kan bingung. Udah lepas aja. Biarin kita di sini, biar kita istilahnya mengukir atau menuliskan jalan hidup kami sendiri. Yang orang tua udah nggak usah tahu. Orang tua kami pun nggak tahu kisah hidup kita kayak gimana, jalan lika-liku kita di sini kayak gimana, beratnya kayak gimana, mereka nggak tahu. Tapi tahu dong dengan kalian punya YouTube channel, mereka nonton YouTube channel kalian. Tahu, nggak, maksudnya apa yang terjadi di kita sekarang itu hanya sekedar YouTube. Iya kan, maksudnya mereka kan juga nggak tahu perjuangan kita di tahun pertama, tahun ketiga, tahun kedua, ketiga itu seperti apa gitu loh. Ya. Jadi taunya ya cuman hasilnya aja yang enak-enaknya saja. Padahal di awal-awal itu sangat amat challenging. Jadi kalau yang nonton video sebelumnya, teman-teman Indo di Toronto, yang kami ceritakan itu sebenarnya
kenyataannya itu lebih menyakitkan sih. Lebih pedih. Kalau dibandingkan sama ceritanya kenyataannya itu lebih istilahnya apa ya? Ngerantasi, orang Jawa bilang ngerantasi itu. Lebih ya itu menyakitkan lah, pedih lah apa itu. Jadi nggak semua orang bisa sih menurutku. Ya itu jadi, benar. Di awal itu benar-benar susah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak kuat, pasti pulang Indonesia. Tapi kalau kita mau nggak mau kan harus stay di sini dan harus survive gitu. Dan cara kita ya cuman komunikasi aja. Balik lagi ke tujuan awal. Kalau misalnya ada istilahnya percikan-percikan yang dihasilkan dari perbedaan kepercayaan itu tadi, ya tinggal balik lagi aja. Tujuan kita awalnya apa nih? Gitu. Ya, gitu sih. Ya, gue bisa bayangin sih susahnya. Sebagai new imigran aja tuh berat kan. Dengan status PR udah di tangan loh Yul ya. Dengan status PR sudah di tangan. Nah, ini mereka masih international student loh Yul. Belum PR loh Yul. Iya, makanya orang-orang pilihan saja itu. Makanya muncul di Indo di Toronto. Nah, jadi buat yang nonton Indo di Toronto, akan aku kasih tahu buat kalian bahwa cara ini tidak untuk semua orang. Cara ini hanya untuk orang tertentu, bukan untuk orang yang spesial. Kami tidak menganggap diri kami spesial, tidak. Cuman setiap orang punya jalannya masing-masing. Jalan kami memang seperti ini adanya. Jalan orang lain mungkin ya berbeda dari jalan kami, ya sudah, jalan orang masing-masing gitu loh. Tapi tidak dengan kami menceritakan pengalaman kami buat penonton Indo di Toronto, jangan disangka kalau oh ya aku mau pakai cara nikah, caranya Ray dan Rina. Jangan, karena cara ini tidak untuk semua orang. Kalau nggak kuat, kasihan siapa? Kasihan orang-orang di sekitar kalian yang sudah mau rela-rela susah-susahan buat bantu kalian, akhirnya kalian nggak kuat gitu loh. Menarik nggak Yo ceritanya Yo? Aku sampai speechless. Angkat topi deh. Saya sih angkat topi loh, bener loh. Iya, tapi bagus ya. Tadi Ray kasih masukan buat yang teman-teman yang nonton ini ya. Harus benar-benar balik ke diri kalian lagi sendiri. Jangan lihat satu contoh, kemudian, wah, gue juga mau. Ini kayak kita cuma membuka kalau ada loh kisah tuh yang kayak gini. Betul. Dan kalian yang tahu, dan pasangan kalian yang tahu kalian berdua itu gimana. Apa ini tuh doable seperti mereka? Atau kita harus belok lagi, atau detour sedikit, atau whatever lah. Tapi ya tujuan kita dengan meaningful sharing ini adalah bahwa couple ini background-nya seperti ini, kendala mereka ini bagaimana, jalaninya gimana, dan sekarang mereka ada di titik yang ini. Dan sudah dibuka tadi tuh. Pedih gitu. Jangan lihat pada senyum-senyum, kayaknya udah happy, udah di Kanada gitu. Aduh, berdarah-darah lah ibaratnya gitu ya. Iya. Iya, jadi guys, sekali lagi tuh ya, tadi yang Yutan udah pesen, ya, Ray juga udah pesen, jangan membuat video yang ada di Indo di Toronto sebagai benchmark buat kalian. Ini hanya buat membuka cakrawala kalian gitu, supaya kalian mendapatkan pengalaman dan exposure yang lebih. Tapi case kalian nggak akan tentu sama dengan kisahnya Ray, dengan kisahnya gua dan kisahnya Yutan, bener nggak Yo? Tapi untuk kasus menikahnya sendiri di Indonesia, dan kita dapat dari video ini, ternyata kalau kalian belum PR pun bisa menikah di Ontario. Kalau kalian di Toronto, di Ontario tinggalnya. Dan prosesnya sangat simple, straightforward, bisa gampang dicari tahu, dan biayanya juga reasonable gitu loh. Transparan juga kok, dan kurang dari 5 juta. Nggak perlu tata bengek lain apa-apa segala macam. Ya, soalnya kalau di Singapura setauku harus stay di sana 15 hari atau berapa. Ya, kalau di Singapura harus stay 15 hari. Gimana gitu loh, jadi ribet gitu loh. Kalau di sini nggak perlu sama sekali kayak gitu, ya tinggal nikah aja gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin kalau mau nikah di sini tiket PP-nya yang mahal. Ya, menikah itu murah, yang mahal tuh gengsinya. Itu aja sih. Oke deh kalau gitu guys, ya tak terasa ya pembicaraan kita nih udah cukup panjang juga, dan gue mendapatkan banyak insight yang sangat baik ya dari ceritanya Ray dan Rina. Lu gimana Yul? Ya, gue jadi lebih pintar 2% hari ini, udah pasti gitu. Jadi kalau ada orang yang nanya, gue udah bisa tahu, oh ya ada tuh yang kayak gitu, yang ngelakuin kayak gitu, yang jalan dan bisa. Dan kamu mau nikah di sini, gampang ya kita kasih tahu. Jangan salah loh. Ketika kita menikah di sini dan kita
istilahnya upload di Facebook atau di sosial media. Setelah itu banyak yang tanya gimana caranya menikah di Kanada. Dan semuanya, nggak rata-rata, nggak sebagian besar, tapi semuanya kasusnya sama, beda agama. Dan lesson learn terakhir yang kita pelajarin ialah jangan terlalu percaya akan postingan-postingan orang yang udah tinggal di luar negeri ya. Betul. Karena foto-foto yang dipasang di Facebook atau di YouTube itu pemandangannya yang jalan-jalan, yang makan-makan ya. Betul. Di belakang itu semua ketika lagi kerjanya sampai harus berbelasan jam dalam sehari itu nggak dikasih unjuk ya, benar nggak? Ya, betul sekali. Jadi mereka nggak pernah tahu kalau saya kerja sempat 70 jam per minggu, nggak pernah tahu. Taunya luar negeri, salju, indah, ya, Fred. Tahu Bang Darwin dulu kan juga apply-nya gimana susahnya apply-nya, dan ya susah lah di awal pastinya. Tapi beberapa orang pinter loh, beberapa orang di Indo itu tahu dan mereka pinter. Justru itu mereka tidak mau ke sini. Nah, maksudnya? Gitu. Maksudnya mau ke sini karena kan kalau kalau kita kan kayak sama dengan channel kamu kan, sama dengan channel Indo di Toronto kan kita banyak sharing kehidupan kita di sini segala macam, dan tahu sendiri kan ketika Indonesia lagi bergejolak banyak sekali tuh pertanyaan, aduh gue mau pindah. Betul. Ketika lagi tenang kan, lupa mereka jalanin hidup. Tapi begitu ada case tertentu bergejolak, mulai timbul lagi hasrat untuk pindahnya lagi. However, yang mau gue bilang, sebagian lagi itu either mereka sangat rasional atau mereka sangat tahu bahwa menjadi imigran itu tidak gampang, tidak ada pembantu, tidak ada segala macam, dan mereka sudah somebody di Indonesia. Jadi mereka pintar dalam artian, enggak, gue nggak mau, karena gue mungkin tidak bisa, dan bukan sekedar tidak bisa, gue tidak mau memilih jalan yang hidup seperti itu, yang tidak punya pembantu, yang gue mesti mulai dari zero lagi. Jadi segala kekurangan yang ada di Indonesia, dia conquer gitu, karena lebih memilih di situ ketimbang di sini. Nah, sebagian lagi yang sering kita berinteraksi, yang nanya ke channel kita gitu, aku somehow tuh kadang-kadang aku pengen sekali bertanya ke mereka ya, keinginan kalian untuk pindah itu apakah sudah dipikirkan secara matang? Dari sisi mental, financially, semuanya, atau hanya sekedar luapan emosi gitu loh. Karena kita tahu betapa susahnya hidup di sini gitu. Bukannya nyombong atau cuman kita yang bisa gitu ya. Enggak, cuma misalnya, did you do your homework? Gitu. Ya, terutama buat yang di Indonesia sudah punya pembantu, punya supir pribadi, terus kemana-mana pakai mobil. Di sini kan awalnya pasti harus kayak pakai public transport atau jalan kaki minus atau 11, minus 10. Kalau mau lifestyle Indonesia dibawa ke sini, ya apakah afford gitu loh, gitu. Segimananya keadaan finansialnya mereka gitu loh. Jadi harus ngerti in the bigger picture gitu, ya kan? Oke deh kalau gitu. Nih, thank you untuk Ray dan Rina ya sudah mau sharing. Oke deh kalau gitu sampai di sini dulu video kita ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di komen, ataupun jangan lupa mampir ke channelnya Ray ya, Mirsani Channel ya. Di sana juga banyak dia sudah memberikan sharing-sharing mengenai kehidupan dia selama di sini ya. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe, and comment terhadap Indo di Toronto dan channelnya Mirsani. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Bye. Bye. Thank you ya.